alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul karomin wa mutaromin, para alim, para ulama yang kami hormati, jamaah majelis taklim Mushola An-Nur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali di kajian majelis taklim sebelum menjelang berbuka puasa. Alhamdulillah, hari ini kita sampai telah di hari yang ke-8. Mudah-mudahan puasa kita pada siang hari ini benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Bahwa Rasulullah bersabda bahwa surga itu nanti akan merindukan atau kangen atau mengharapkan kehadiran 4 orang golongan. Apa sih 4 orang golongan tersebut? Di antaranya yaitu talil Quran, orang yang senantiasa mengistiqomahkan membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Di samping itu Al-Quran juga sebagai obat hati, dan Al-Quran nanti di yaumil kiamah juga akan menjadi syafaat atau akan menjadi pertolongan kita. Untuk itu dalam kesempatan di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak tadarus membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun. Harus kita istiqomahkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Di samping itu, membaca Al-Quran kalau di bulan Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan 70. Kalau biasanya di hari-hari biasa ini hanya berlipat ganda 10 saja, tapi untuk di bulan Ramadan ini Allah spesial, yaitu memberi pahala 70 kali. Untuk itu mari kita gunakan di bulan Ramadan ini tadarus Al-Quran dan senantiasa mentelaahnya, mengistiqomahkan. Karena Rasulullah juga bersabda, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, sinarilah rumahmu dengan hiasan bacaan Al-Quran. Ini golongan yang pertama yang akan dirindukan surga nanti di yaumil kiamah. Yang kedua, orang yang dirindukan surga atau golongan orang yang dirindukan surga nanti di yaumil kiamah yaitu hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya atau lidahnya dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dari berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah menyampaikan yaitu fi hifdzil lisan, qala alaihi salatu wasalam, la tughayyiru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi azmun wala kafaratun lil ghaibi hatta yastahilahu aw yastaghfiralahu. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa janganlah kamu mencela seseorang sebab sesuatu yang ada pada orang itu, karena setiap daging itu pasti ada tulangnya. Tiada orang yang sempurna tanpa cacat, dan ghibah itu tidak ada kafaratnya, tebusannya, kecuali meminta ridho dan maaf kepada yang bersangkutan. Rasulullah di kesempatan lain atau di hadis yang lain menyampaikan yaitu wa iyyakum wal ghibata fa innaha asyadu minaz zina. Hindarilah ghibah atau ngerasani atau gosip, sesungguhnya ghibah itu lebih berat dosanya daripada zina. Untuk itu harus betul-betul kita jaga lisan kita, jangan sampai karena ucapan kita, puasa kita pada kesempatan siang hari ini hanya tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Untuk itu harus betul-betul kita jaga dan harus kita pertimbangkan ketika kita mau bicara. Ini golongan yang kedua yang nanti di akhirat oleh surga akan dirindukannya. Terus golongan yang ketiga, golongan orang yang akan dirindukan oleh surga adalah wamut emoljian,
yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan atau bersedekah, memberi makanan terhadap orang yang kelaparan. Kesempatan di dalam bulan puasa ini banyak orang berlomba-lomba memberi takjil, memberi makan, minuman terhadap orang-orang yang berpuasa, karena di situ banyak sekali hikmah dan fadilahnya, termasuk pahalanya itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di setiap masjid, musola dan lain sebagainya itu tiap puasa itu selalu mengadakan buka bersama. Ini ngasih kesempatan pada orang-orang yang dermawan untuk senantiasa bersedekah, menginfakkan harta bendanya agar harta bendanya itu bermanfaat, manfaat masalah dunia dan akhirah. Ini orang yang dirindukan oleh surga nanti di yaumil kiamah, yaitu orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, memberi makan terhadap orang yang lapar atau orang yang berpuasa. Terus golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga yaitu waswaimina fi syahri Ramadan, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Termasuk kita sebagai orang-orang yang beriman yang selalu mengharapkan pahala dari Allah SWT, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Seperti hadis Nabi yang bisa atau yang sering kita dengarkan, yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia diampuni dosa-dosanya, baik dosa yang sudah berlalu maupun yang belum kita jalankan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk 4 golongan yang nantinya akan dirindukan surga. Jadi yang pertama, golongan yang senantiasa membaca Al-Quran, yang kedua yang menjaga lidahnya atau lisannya, dan yang ketiga orang yang mau mengasih makan terhadap orang-orang yang kelaparan, dan yang ketiga orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu diantara sabda Rasulullah mengenai surga akan merindukan 4 golongan tersebut. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan puasa di hari yang ke-8 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kafahuna qauli wa lakum wal afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio